Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ya saya ingin menjelaskan dulu sekilas ya, sebelum nanti kita membuat simulasinya ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fuzzy logic inference ya. Jadi fuzzy logic inference ini adalah salah satu metode untuk banyak digunakan ya sebenarnya, yang tidak harus banyak digunakan untuk pengendalian, untuk kontrol ya. Contohnya misalnya kontrol eh, suhu udara ruangan ya dengan AC, atau misalnya mesin cuci ya, biasanya itu dilengkapi dengan sistem kontrol ya, di dalamnya itu ada eh, algoritma fuzzy biasanya ya. Nah, ini fuzzy ini salah satu metode untuk pengendalian atau untuk kontrol. Meskipun tidak selalu ya, bisa digunakan juga untuk yang lain ya, tergantung dari konteksnya. Nah, saya pikir Pak Setianto sudah memberikan materi ini ya, meskipun mungkin baru pengantar atau penjelasan awal gitu ya. Nah, harapannya nanti kita akan buat simulasi ya, supaya nanti bisa lebih paham begitu. Nah, sedikit sebelum ke simulasi, saya ingin menyampaikan dulu apa itu fuzzy control system. Ya, ini kontennya ada pendahuluan, kemudian teori dan konsepnya. Saya tidak akan ke ini pendahuluan sedikit saja. Apa arti fuzzy? Fuzzy itu secara bahasa itu kalau kita tanya ke Google ya, Google Translate ataupun tanya ke AI, itu ya akan diartikan kabur atau tidak jelas ya. Jadi kalau kita menggunakan fuzzy untuk kontrol sistem, untuk pengendalian, apakah berarti ini adalah pengendalian yang kabur atau tidak jelas ya. Nah, ini menjadi perdebatan. Masa pengendaliannya tidak jelas, kabur begitu. Nah, mengapa disebut dengan fuzzy? Ini sedikit ilustrasi saja ya. Jadi ini contoh ya, misalnya kita punya suhu 40 derajat. 40 derajat apakah ini termasuk panas ya? Sepanas apa gitu? Mungkin bagi kita yang tinggal di apa eh, tropis ya, ya ini suhu seperti ini memang panas begitu ya. Ya, kalau bagi orang yang subtropis ya, kayak saya misalkan saat ini saya di Belanda, suhu ini mungkin sangat panas gitu. Jadi ada yang mengartikan panas, ada yang mengartikan sangat panas. Maka dikatakan air temperatur dengan suhu 40 derajat, are you sure gitu. Maksudnya apakah yakin? Tapi ternyata tiap orang berbeda. Kemudian katakan ada suhu ini 10 derajat. Ya, 10 derajat, apakah termasuk suhunya dingin? Ya. Nah, saya tinggal di sini ini kebetulan di Belanda, suhunya saat ini itu berapa ya, tadi saya lihatnya eh ya. Ini dari 11 sampai 18 derajat. Dan ternyata di sini dengan suhu 11 derajat ya, mendekati 10, ya tidak terlalu dingin ya. Jadi dia termasuk hangat gitu ya. Beda kalau mungkin orang tropis, mungkin 10 derajat ini sudah sangat dingin. Artinya apa? Artinya ini ada eh, subjektivitas ya. Ada subjektivitas. Jadi ketika orang membuat definisi apakah itu dingin, apakah hangat, apakah panas dengan temperatur tertentu nilainya di sini. Nah, ini sangat-sangat subjektif. Nah, makanya fuzzy ini dikenal dengan pengendalian yang subjektif ya, tergantung dari developernya, tergantung dari siapa yang mengembangkannya, yang nanti akan mendefinisikan ya angka-angka yang ada di sini. Sehingga dia bisa mengklasifikasi kondisi dingin, hangat maupun kondisi misalnya panas. Nah, di sini makanya katakan kabur ya, tidak jelas. Karena apa? Karena sangat subjektif gitu
ya. Meskipun demikian ini juga sangat powerful gitu ya. Ya, jadi sangat sangat bagus dan banyak kelebihannya. Nah, Fazi secara prinsip nanti ini dijalankan berdasarkan ya logik Fazi logik atau logika Fazi yang dia menggunakan aturan yang sangat simpel yang disebut sebagai ya aturan if then else rules ya. Jadi aturan jika maka. If X and Y and Y then Z. Ya. Jika X dan Y maka Z. Jadi ini adalah prinsip dasarnya ya. Maka disebut sebagai if then ya rule base ya approach begitu ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan kendali daripada harus mengembangkan model matematik ya. Kalau misalkan ada sistem kendali PID ya yang sangat sangat rumit ya proporsional, integral dan derivatif itu sangat rumit. Makanya Fazi ini harusnya lebih sederhana karena dia hanya menggunakan if then rule ya. Dia tidak perlu mengembangkan persamaan matematiknya. Nah, ini pencetusnya ya namanya Lutfi ya, Lutfi Azadeh ya, seorang profesor dari University of California, UC Berkeley ya, ini sangat terkenal ya. Dia mengintroduksi namanya teori of fuzzy set ya, fuzzy set maaf, teori of fuzzy set ya. Di dalam ini sudah cukup lama ya, tahun 1965 sebenarnya sudah diperkenalkan ya di dalam jurnal namanya Information and Control. Ya, nah di fuzzy set ini ya dia memiliki namanya elemen yang disebut sebagai degree of membership atau derajat ya keanggotaan. Ya, derajat keanggotaan. Ini orangnya ya, namanya Lutfi Azadeh yang mencetuskan teori fuzzy set. Nah, fuzzy ini sebenarnya algoritmanya ya atau rule-nya sebenarnya hanya 4 proses ini. Yang pertama disebut fasifikasi ya. Jadi perubahan mungkin dari apa numerik angka ya ke dalam linguistik ya dalam bahasa tertentu. Misalnya apa tadi panas, hangat, dingin ya. Warm, cool, and hot misalnya. Itu adalah angka-angka tertentu difasifikasi. Kemudian dikembalikan lagi menjadi defasifikasi ya sudah menjadi linguistik dikembalikan menjadi numerik berapa derajat keanggotaannya ya dari tadi panasnya itu seberapa derajat keanggotaannya yang dingin berapa derajat keanggotaannya ada nilainya ini disebut sebagai defasifikasi. Nah kemudian angka-angka yang sudah dihitung tadi akan dibuat dalam matrik yang disebut sebagai matrik keputusan atau decision matrix ya. Dari matrik ini kemudian kita tentukan nilai output dari fuzzy yang kita sebut sebagai inferensi fuzzy atau fuzzy inference. Ini output dari fuzzy. Jadi secara prinsip fuzzy ini hanya 4 langkah ini yang dilakukan. Nah, sekarang kita langsung ya untuk teori mungkin seperti itu aja pengantar, ini teori saja. Sekarang kita ke implementasi. Jadi kita punya kasus untuk mengendalikan tinggi muka air. Ya, jadi kita ingin mengendalikan tinggi muka air ya karena memang saya ya itu fokusnya ke water resources. Ya, bagaimana kita mengendalikan tinggi muka air di lahan. Ya. Nah di sini kita bisa menggunakan fuzzy. Katakanlah kita punya suatu sistem ya apa agriculture field seperti ini ya lahan pertanian di mana di sini ada tanaman ya kemudian kanan kiri kita buat kanal ya kita buat saluran ya ya ada evaporasi yang air yang hilang menguap ada yang transpirasi karena penguapan dari stomata ya dari permukaan tanaman begitu kemudian ada kalau ada hujan ada infiltrasi ada yang menyerap ya sehingga membuat ini lebih basah
Kalau evaporasi kan penguapan dari permukaan tanah ataupun badan air, ya, jadi ada yang hilang, ada yang masuk, masuk karena irigasi atau karena hujan begitu. Ya. Kemudian ada juga yang mengalami perkolasi ketika dia melewati semi pervious layer. Nah, ini kejadian alamiah. Ya, ini adalah kejadian natural. Nah, yang menjadi masalah kita ingin mengendalikan tinggi air yang di sini supaya kelembapan tanah yang di sini ya ini sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya, jadi kita ingin mengendalikan. Ya, ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Tentu kita ingin mengeset dengan tinggi tertentu. Apabila airnya turun, ya otomatis harus ada irigasi. Sebaliknya, apabila airnya berlebih, ya karena hujan misalnya, sehingga naik tinggi airnya di atas yang diharapkan, maka perlu didrainase, perlu dibuang. Nah, pertanyaannya berapa irigasi, berapa drainase? Nah, itulah yang akan nanti kita kendalikan tinggi ini dengan fasi. Ya. Nah, untuk pengendalian fasi ini, kita akan menggunakan namanya fasi kendali fasi sederhana yang kita sebut menggunakan sistem apa polar ya. Fasi logik sistem polar namanya ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini berdasarkan tulisan ini ya. Ini tulisannya sudah sangat lama ya. Mungkin Anda belum pada lahir ya, sudah ada ya yang ditulis bersama-sama. Di sini ada Pak Satyanto, ada Pak Budi ya. Ini ada koleganya dari BRIN ya kalau sekarang ya. Kalau dulu masih namanya BPPT ya. Nah, di sini akan mengendalikan ya certain desire height ya. Jadi ketinggian yang diinginkan menggunakan simple fuzzy control system. Jadi ini fasi yang memang dikembangkan oleh Pak Marzan ini, ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Dia menggunakan nanti ada istilahnya kuadran ya, karena kita punya namanya koordinat kartesian. Kalau koordinat kartesian itu kan ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3 sampai 4 ada 4 kuadran. Nah, kuadran itulah nanti akan dipakai untuk menentukan berapa laju drainase, berapa laju irigasi. Supaya kita mencapai ya ketinggian yang diinginkan. Ya, jadi ini ya. Jadi ini sangat simple dan sangat easy ya mudah nanti dikombinasikan dengan microcontroller maupun PLC ya, programmable logic controller. Nah, ini dasarnya ya. Kita menggunakan nanti mensimulasikan menggunakan metode ini. Kalau contoh di sini untuk pengendalian tinggi muka air ya nanti kan untuk simulasinya kita pakai untuk pengendalian suhu udara ya. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Bagaimana mengendalikan atau menjaga tinggi muka air? How to control water level. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana kita menentukan berapa banyak pompa yang harus dinyalakan ya, to be switch on ya, berapa pompa yang harus dinyalakan untuk irigasi maupun untuk drainase. Nah, bagaimana cara menentukan pompa apa jumlah pompa ini? How to find and calculate. Nah, di sini kita akan menggunakan simple fuzzy di mana nanti modified ya. Jadi ada modifikasi dari matrik atau aturan matrik dan membership function, jadi fungsi keanggotaan menggunakan fuzzy polar system. Oke. Nah, prinsipnya ini tadi ya saya katakan ada 4 kuadran ya. Tadi ada 4 kuadran. Ada kuadran 1 ya. Ini kan namanya diagram kartesian ya. Ada kuadran 1 kalau sudutnya kan dari 0 sampai 90 ya, di sini. Ada kuadran 2 kalau dari 90 sampai katakanlah di sini 180. Ya, kalau ada kuadran 3 ini berarti ya ada dari sudut 180 sampai 270 ya. Yang terakhir kuadran 4 itu adalah 270 sampai 360 ya, balik lagi. Nah, di sini kita potong bagi tengah ya, kita potong diagonal seperti ini.
Nah, sisi sebelah kanan ya, ya sebelah sini ya, yang utara ke arah timur ya, timur laut ya, ini ya. Nah, di sini menunjukkan aspek drainase. Sebaliknya, yang di sebelah sini ya, ya, barat daya sini ya, arah barat selatan ya, barat daya sini ini adalah untuk irigasi. Jadi ini tergantung dia titiknya ada di mana. Kalau di kuadran satu pasti dia drainase. Kalau di kuadran 3 pasti dia irigasi. Nah, kalau di kuadran 2 dan kuadran 4 ini tergantung berapa besarnya sudut. Kalau dia masuk di sini, berarti dia masuk irigasi. Kalau dia masuk yang di sini, maka dia masuk drainase. Pun demikian untuk kuadran 4 ya sama. Nah, kemudian di sini kita lihat ada garis potong ini zero. Nah, kalau pas di tengah-tengah ini sudutnya ya, pas di tengah-tengah sini maka dia zero. Artinya tidak perlu drainase, tidak perlu irigasi. Nah, bagaimana cara menentukan dia masuk kuadran satu, kuadran 2? Nah, nanti kita menentukan namanya ada EK. EK ini sebagai representasi dari sumbu X. Bisa positif, bisa negatif. Ya. EK itu apa? EK itu error sebenarnya. Ya. Error itu selisih antara tinggi muka air aktual dengan tinggi muka air yang diinginkan atau set point. Ya. Kemudian ada delta Y, apa delta EK ini sumbu Y. Di mana delta EK ini selisih error pada waktu T dan T-1. Nah, di sini untuk delta EK ini ditambah F1 sebagai koefisien. Jadi sumbu Y di sini adalah F1 dikali delta EK. Nah, nanti bagaimana menunjukkan dia ya nilai kalau kita tahu nilai EK dan F1 EK, maka kita bisa tahu berapa sudutnya. Ya, namanya sudut K. Nah, sudut K ini ya kalau kita pakai rumus apa cos ya, jadi kita bisa pakai katakanlah ini ya panjang EK dibagi panjang DK. Nih, ya, ini DK ini ada DK ya, DK ini, ya. Ya. Kalau DK tidak tahu, maka kita bisa pakai katakanlah ini panjang F1 dikali EK. Ya, ini kan tentang sini sama kan? Ya, berarti kalau kita pakai tangan, berarti tangan F1 dikali delta EK dibagi EK. Nah, begitu. Jadi kita bisa memainkan setelah kita tahu titik-titik ini, kita bisa menentukan berapa sudutnya. Atau kalau kita ingin mencari DK, DK ini kan berarti pakai Pitagoras, berarti F1 delta EK kuadrat ditambah EK kuadrat kemudian diakar. Ya, akan bertemu DK. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu, sederhana. Ya. Nah, ini disebut sebagai rule of matrix ya. Ini namanya diagram polarnya. Ya, yang tadi kita menentukan namanya delta apa? Theta K yang disebut sebagai sudut fasa. Ya, jadi sudut fasa. Sedangkan yang ini DK adalah magnitudo. Ya. Nah, ini rumus Pitagoras ya, di mana nilai DK adalah akar dari EK kuadrat ditambah F1 delta EK kuadrat. Ya. Sedangkan kalau kita ingin cari sudutnya, tadi ya pakai cos ya, berarti ya kalau cos berarti samping, berarti EK dibagi sisi miring, yaitu DK. Oh, kalau pakai tangan berarti yang ini dibagi ini. Pakai sin berarti depan, ya. F1 delta EK dibagi DK. Ya, jadi ini sederhana ya. Jadi, nah inilah yang nanti akan kita pakai. Nah, kemudian berapa apa namanya fungsi keanggotaan atau membership function yang disebut tadi sudut apa nama sudut fasa ya delta K atau theta K. Nanti tergantung di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada namanya nanti kita menentukan mu P dan mu N.
Ya, besarnya mu P itu berarti yang garis positif, yang apa namanya ini yang positif ya, garis yang warna ya biru apa agak apa namanya biru tua ya. Seperti ini. Kemudian yang negatif yang warna ini. Nah, di sini kita lihat kalau 0 sampai 90 berarti ini kuadran 1, 90 sampai 180 berarti kuadran 2. Ini kuadran 3 ya, 180 sampai 270 dan yang terakhir adalah 270 sampai 360 ini kuadran 4. Nah, nanti kita akan menentukan berapa mu P, berapa mu N. Ya, tergantung dari di mana posisi sudutnya. Apakah di sini? Kalau di sini berarti ya mu N-nya adalah 0, ya kan lihat ini 0. Sedangkan mu P-nya di sini adalah 1. Jadi mu N ditambah mu P itu selalu 1. Oke, nah pun demikian magnitudo juga untuk menentukan mu D. Kalau tadi sudut fasa untuk menentukan mu P dan mu N, sedangkan magnitudo untuk menentukan mu D. Ya. Jadi berapa nilai magnitudo dan ini nilai mu D-nya. Kalau dia lebih dari 1, berarti mu D adalah 1. Tapi kalau di antara 0 sampai 1, berarti kita di sini ya, ke interpolasi ya. Nanti di mana dia? Itu. Ya. Ya, saya kira itu ini cara untuk menentukan mu D. Nah, inferensi fazi nanti akan ditentukan menggunakan rumus ini. Jadi intinya kita sudah dapat mu D dan mu N, ya termasuk mu P. Nanti kita masukkan kita untuk mencari UK sebenarnya ya. Kita untuk mencari UK. Di mana UK adalah 1 dikurangi mu N, 2 mu N dikali mu D dikali UM. Nah, UM ini apa? UM itu number of pump, ya jumlah pompa. Kalau ini ada inferensinya, nanti kita kalikan pompa. Itu pompa drainase atau pompa irigasi. Ya, kalau pendinginan berarti nanti adalah pendingin atau pemanas. Ya, gampangnya seperti itu. Ya. Ya, jadi kita sini mencari mu N dan mu D serta mu P ya. Tapi yang dipakai di persamaan inferensi fase adalah hanya UK saja. Nah, sebagai contoh, ini hitung-hitungan sederhana saja. Misalnya kita ingin apa namanya mengendalikan tinggi muka airnya itu 100 cm atau 1 meter ya. Nah, kita tahu ternyata saat itu pada waktu 0 T0 tingginya adalah 80. Secara sederhana, kita tahu bahwasannya tinggi yang diinginkan itu lebih rendah, maaf lebih tinggi dari yang ada pada saat itu. Atau HT lebih kecil dari HSP ya, H set point. Sehingga apa? Otomatis secara sederhana kita tahu kita butuh tambahan air, kita butuh irigasi, kan begitu. Kenapa? Karena tinggi air lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, pertanyaannya berapa pompa irigasi yang harus nyala supaya nanti cepat untuk mencapai 100 cm ini. Nah, caranya kita yang pertama adalah menghitung error. Error itu selisih antara ya aktual tinggi muka air aktual ya dikurangi oleh tinggi muka air set point. Di sini latih 80 dikurangi minus 100 ya dikurangi 100 adalah minus 20. Adalah kemudian calculate D error atau D error ya, D error atau DK nanti ya. Itu adalah tadi error saat ini adalah minus 20. Error sebelumnya kan belum ada ya, karena ini baru T0, maka D error kemudian sama dengan errornya minus 20. Nah, dari angka ini ya, kita tahu tadi dia negatif dan negatif. Kita cek di mana dia. Errornya kan tadi sumbu X negatif berarti di sini ya. Sedangkan di error adalah sumbu Y negatif berarti dia di sini. Berarti dia ada di kuadran 3. Di kuadran 3 sudah pasti harus irigasi. Benar kan ya? Jadi dia harus irigasi. Ya. Nah, berapa irigasinya? Nah, kita hitung. Yang pertama kita hitung adalah DK. Ya, kita pakai rumus sederhana ini ya. Di sini F1-nya ya, koefisiennya kita isi 0,05 ya.
Nah, masukkan ke rumusnya. Tadi kan kita dapat ya 20 kuadrat ditambah ya 0,05 dikalikan 20 kuadrat ya ketemu 20,02 di akar ya. Kemudian sudutnya ya kita hitung ya kita pakai cos anti cos ya. Eka dibagi ini ya. Ekanya tadi kan 20 dibagi ini ya mendekati satu ini ketemu 182,86 derajat ya. Ya, jadi kita tahu di sini lokasinya ya mendekati ini ya 182 kan di sini ya masih dia dari kuadran 3 untuk mu P mu N-nya berarti di sini. Berapa mu N-nya berarti dia adalah 0. Sedangkan mu P-nya adalah 1 ya karena ini ya sisanya. Ya, jadi kan tadi mu P ditambah mu N itu adalah 1. Oke, nah kita sudah tahu sudutnya, kita tahu mu P, kita tahu mu N. Berikutnya kita hitung DK. Ya, DK tadi ya kan ketemu 20,02 ya. 20,02 kan berarti lebih dari satu. Sini ya nggak kelihatan ini. Ya, karena dia lebih dari satu, maka otomatis mu D adalah satu. Ya, ya. Jadi kalau kurang dari satu baru kita hitung pakai ini ya. Tapi kalau lebih dari satu, otomatis DK-nya adalah atau mu D-nya adalah satu. Ya, jadi kita sudah dapat mu D, mu K ya. Kita pakai, ya udah kita hitung inferensinya. Kita hitung, maka akan dapatkan nilainya 5. Ketika UM-nya 5 ya. Jadi kita hitung, jadi UK sama dengan 5 ya. Invasi inferensinya adalah 5. Jadi artinya apa? Artinya kita butuh 5 pompa nyala semuanya ini. Supaya cepat tingginya mendekati 100 cm. Nah setelah dinyalakan pompa tentu hanya akan berubah kan, akan naik kan. Nah seperti ini. Ya akan naik, naik, naik ya. Dan dia melebihi, nanti dia akan mendekati garis set point. Jadi intinya dia ingin mengendalikan tinggi air ini dengan tadi ya mengejar ya, supaya dia ya antara irigasi drain drainase itu supaya tinggi airnya itu mendekati 100 cm. Ya. Nah, seperti ini ya, ini prinsipnya ya, sederhana ya, jadi caranya. Nah, sekarang kita akan buat simulasinya. Ya, ini simulasinya sudah ada ya sebenarnya. Ya, untuk simulasinya ini saya gunakan apa ini ya, kita lihat saya share dulu saya. Nah, saya buka dulu Excelnya. Nah, nah, ini ya simulasinya kita lihat. Jadi kalau tadi contohnya untuk pengendalian tinggi muka air, nah untuk simulasinya kita pakai untuk pengendalian suhu ruang. Ya, hanya bedanya kalau tadi pakai irigasi drain drainase, ini pakai pendingin dan pemanas. Nah, kamu begitu. Ya, karena beberapa AC di negara tropis itu, seperti di Jepang itu, dia punya dua fungsi, fungsi pemanas dan pendingin. Ya, nah di sini kita lihat, ya, tadi sama ya, ini adalah untuk sudut fasa. Ya, jadi kita buat seperti ini ya, Anda silakan, harusnya sih bisa buat ya, interface seperti ini. Ini ada ya mu P, mu N, ya ada seperti ini. Kemudian ada magnitudo. Cara membuat grafiknya gampang ya, tinggal pakai ini aja nih prinsipnya. Ya, pakai data ini ya. Ini untuk grafik satu, ini grafik dua. Ya. Nah, kemudian ya tadi ya katakanlah di sini ada parameter kontrol ya. Misalnya TSP, TSP berarti suhu set point.
Kemudian TT itu artinya suhu aktual pada waktu T, atau T plus satu berarti ya waktunya ditambah satu. Kemudian EK minus satu artinya error pada waktu K1 minus satu. DT ada beda waktu atau dan T total waktu. Ya, jadi ini ya. Nah nanti ya dia akan mengisi sendiri sini harusnya ya. Nah, di sini untuk data input tetanya ya nanti akan berubah-ubah di sini ya. Berapa mu P, mu N, ya, mu D. Termasuk nanti kita akan menghitung inferensi fasinya, ini error dan D errornya. Ya, nanti kita ini koefisien F1 dan koefisien F2 ini sama-sama F1 dianggap 0,05, F2 1 gitu ya. Ya. Kemudian ya ini jumlah pompanya. Kebetulan pompa UM itu jumlah pompa yang dinyalakan, bukan pompa, maaf ya, ini pemanas ya atau pendingin. Ada PD, ada PS. PD itu adalah jumlah pendingin, PS jumlah pemanas. Yang dicari adalah inferensi fasi ya, UK. Ya, nah, ini untuk aplikasi ruangannya nanti ya misalnya ya ini dayanya, ada daya pompa, ada daya apa namanya pemanasnya atau pendinginnya. Ini jumlah maksimum pendingin ada 6, jumlah pemanas ya ada 4. Ya dengan suhu awal katakanlah 30 Renault ya, suhu awal 30 dengan daya pemanas dan pendingin ada 0,25 kilowatt atau 250 watt. Nah, gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, nanti di sini ya, ya, kita akan lihat hasilnya seperti ini ya. Dari 30 ini kebetulan set pointnya dirubah-rubah ya. Ya, untuk latihan mungkin kita cukup set pointnya kita tetapkan saja di sini ya. Nanti set point kita di apa? Ini ada dua sheet. Sheet pertama adalah untuk interface-nya seperti ini. Ya, sheet kedua adalah untuk data hasilnya nanti. Supaya lebih mudah, kita isi dulu, kita pakai set point-nya semuanya sama. Ya, biar gampang. Nah, ya, kita lihat ya. Ini adalah set point di sini. Sedangkan TT tadi adalah suhu aktualnya. ET berarti errornya, selisih ya errornya. Ya, ini bisa kita hapus sebenarnya. Ini kita hapus saja. Nanti akan mengisi sendiri. Ini 20 kali iterasi ya, 20 menit misalnya. Ya. Oke. Nah, di sini ya semuanya masih kosong. Belum ada apa-apa, baru T set point ya. Ini juga masih kosong ya. Nah, yang pertama kita klik nanti adalah ini. Ya, kita klik yang pertama adalah data. Jadi membaca data dulu. Tadi sudah ini diisi dulu ya. Maaf yang bawah bukan yang ini. Yang ini ya. Ini diisi dulu. Kalau yang di ini nanti otomatis berubah sendiri. Ya, ini pun juga nanti hasilnya sama berubah sendiri ya. Ya, ini harusnya tunnel tadi ini harusnya nyambung ke sini ya tunnelnya ya. Tunnelnya ini nyambung ke sini. Nah, ya berubah-ubah. Oke, kita baca dulu datanya. Klik ini. Ya, dia membaca data informasi awal. Kalau tinggi suhu awalnya 20, oh, maaf bukan 20 suhu awalnya tadi 30. Maaf ini salah. Sini sudah biasa 30 aja ya, bukan apa bukan 20 kan set point. Maaf saya salah. Ya 20 kita baca lagi itu salah. 20 klik data, kemudian kita tes fuzzy. Nah, ini ya kita klik. Nah, ya awalnya tadi ya dia 30 ya. Kemudian dia setelah T1 kita lihat dia turun menjadi 28,5 ya. Jadi sudah isi ya awalnya kan 30. Ketika sudah T plus 1 dia menjadi 28,5. Kemudian kita klik lagi ya. Nah, ini juga lihat berubah ya tetanya mu P, mu N otomatis ya. Mu D juga sama ya. Jadi kita lihat berubah dari 28,5 menjadi 27. Kita lihat grafiknya turun ya, dia mendekati ya, mengejar garis biru ini ya sebagai set point. Kita klik lagi, ya, turun lagi begitu ya. Lagi nanti berubah ya nilai-nilai nanti sini.
lagi. Nah, dia lihat sudah mau mendekati garis biru. Nah, ini, nah ya, jadi dia sudah mendekati garis biru. Nah, ya, sudah sesuai harapan. Ya, sudah bisa dikendalikan. Ya, ya, oke. Ya, hasil ini nanti ada di sini. Nah, dia otomatis kesimpan di sini. Ya, ini kalau suhunya satu angka yang dikendalikan. Ya, kalau kita berubah-ubah misalnya mau 20 terus naik lagi tadi misalnya ini jadi dua dua misalnya ya bisa aja ya terserah ya. Turun lagi 20 misalnya ya. Kita lihat aja ya. Nah, ya seperti ini ya misalnya. Kita hapus dulu. Ini ya. Ini masih menghapusnya masih manual, masih bisa pakai program ya. Kita baca data dulu, kemudian kita tes ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ya, lihat ya bisa ngejar ke atas ya. Dia mengejar garis biru. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah ini simulasi yang harus Anda buat nanti ya. Dan ini interface-nya untuk pemrogramannya juga sudah ada ya. Pemrogramannya nanti di Visual Basic seperti biasa ya. Ya, ini ya Visual Basic. Nah, ini sudah kelihatan Visual Basic-nya. Sudah ya. Oke. Nah, seperti ini nih programnya ya. Jadi nanti ada modul biasa nih di modulnya. Elevasinya juga ada ya. Nah, ini saya sudah siapin semua sebenarnya. Ini tadi program-programnya menghitung theta, menghitung mu p, mu n, mu d ya, magnitudo dan seterusnya ini ada di sini semua. Ya, ini algoritmanya. Ya, ya. Kemudian ini urutan tadi yang sekali klik ya, tadi yang sekali klik-klik ya, tadi kan ada dua command button ya. Ada data, ada tes fasi. Ya, jadi ada dua perintah di sini. Nah, ini ya. Jadi hanya dua ya, ini nggak dipakai ini data. Ya, jadi hanya ini aja. Ya, oke. Nih. Dan kalau nggak salah saya sudah ini juga ya. Saya close dulu aja nih. Saya stop dulu. Oke, saya sudah ada nih. Saya interface-nya sudah ada. Kode programnya juga sudah ada. Ya, sini di ini sudah ada ya. Oh, sorry, bukan yang ini Excel-nya. Ya, sorry, yang interface-nya itu di ini dia. Ya, jadi ini bentar. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi ini interface-nya tadi nanti Anda buat dulu seperti ini interface-nya ya. Untuk membuat ini juga sudah gampang ya. Jadi sudah ada interface-nya seperti ini ya. Nah, ini saya potong-potong ya. Nanti sudah ada tinggal diikuti saja interface-nya ya. Masuk buat grafiknya saya kira mudah. Ya, ini dari awal sampai akhir ini saya ini yang untuk sheet satu. Kemudian ini untuk grafiknya ya bisa di sheet 1 juga dan ini yang sheet 2. Ya, seperti ini ya. Ada buat nanti otomatis kalau mengikuti kode program tadi dia harusnya kesimpan di sheet 2. Kesimpan di sini ya. Nah, ini kode programnya. Tadi kode programnya kan ada command ya, command button 1 dan 2 ya. Tinggal diklik-klik 2 kali ya. Ini untuk command button 2 ya. Ini perintah untuk menghitung atau membaca apa menginvasi ya. Jadi sebenarnya dia cuma ini aja ya. Command buttonnya ada 2. Yang pertama dia membaca data. Ini ya. Kemudian yang kedua yang apa tes fuzzy tadi ini ya. Dia membaca menghitung ini hitungannya ini semuanya. Ya hitungannya ini semuanya. Nah, dia tadi kan if then else ya. Ini, nah ini cara menyajikannya.
Hati-hati ini lokasi ini ya, harus mengikuti ini untuk menyajikan data hasil hitungan. Ya, ada yang disimpan di sheet 1, ada yang disimpan di sheet 2. Kemudian di modul ini ya tinggal di copy aja nanti di sini ini modulnya. Ya, ini yang subdata tadi dia membaca data dulu ya ini. Nah, ya, kemudian ini fungsi untuk mencari dia di titik mana ya untuk interpolasi ini. Ini fungsi theta, ada fungsi positif, ada fungsi dk, ada magnitudo, ada UKK, ya inferensi fasi, ada menentukan jumlah pompanya, ya P in P out ya. Nah ini semua ini, ya. Nah ini programnya, ya. Ini nanti saya upload di kelas ya, dan interface-nya juga ya. Nanti silakan Anda buat simulasi ya. Ya saya harap Anda belajar masing-masing ya, supaya bisa tahu bagaimana Fasi bekerja dengan mengendalikan angka tadi ya, suhu tertentu atau kalau air, tinggi muka air tertentu. Oke, saya kira itu. Anda yang mau tanyakan? Mudah-mudahan masih menyimak. Cukup jelas, Pak. Jelas ya, saya cek dulu. Coba dicek di kelas, sudah ada belum materi Fazi untuk ininya dulu. Saya